Di sebuah rumah di desa yang kecil, hiduplah seorang ibu yang bernama Asri. Dia adalah ibu tunggal yang sangat mencintai anaknya yang masih kecil, Adi. Mereka hidup bahagia meskipun dalam kemiskinan. Setiap hari, Asri berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk Adi. Asri adalah sosok ibu yang selalu tersenyum meskipun dalam keterbatasan. Dia menghabiskan waktu bersama Adi dengan membacakan cerita sebelum tidur, memasak makanan sederhana namun lezat, dan selalu ada untuk Adi saat dia merasa takut. Kasih sayang Asri terpancar dari matanya yang lembut dan kebahagiaan Adi adalah yang paling penting baginya. Suatu malam yang gelap dan hujan turun dengan derasnya. Angin kencang menerpa rumah mereka yang rapuh. Tiba-tiba, Asri jatuh sakit parah. Demam tinggi membuatnya terbaring lemah, dan dia tidak mampu bangkit lagi. Meskipun dalam penderitaan, Asri masih tersenyum pada Adi, mencoba memberinya kekuatan. Adi, yang masih kecil, merasa bingung dan ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada ibunya yang biasanya begitu kuat. Adi duduk di samping ranjang Asri, memegang tangan ibunya yang sudah semakin dingin. Air mata mengalir dari mata Adi, dan dia merasa seperti dunia ini runtuh. Pada akhirnya, dengan suara lemah, Asri mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Adi, selalu ingat Mama mencintaimu dengan segenap hati." Dan dengan itu, dia menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Adi yang menangis di sisinya. Itu adalah malam yang penuh kepedihan, ketika Asri, sang ibu yang begitu mencintai Adi, meninggalkan dunia ini, meninggalkan Adi sendirian dalam kegelapan malam yang hujan. Kematian Asri membuat desa tersebut terguncang. Namun, yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa arwah Asri tetap berada di sekitar desa, tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia ini. Arwahnya terjebak dalam kebingungannya sendiri, merasa bahwa ada tugas yang belum selesai, yaitu menjaga Adi, anaknya yang masih hidup. Setiap malam, arwah Asri berkeliling desa. Dia berjalan dengan langkah-langkah hening yang tak terlihat, mencari-cari tanda-tanda keberadaan Adi. Kadang-kadang, dia muncul sebagai bayangan putih yang menakutkan, melintasi jalan-jalan desa pada tengah malam. Suara tangisnya yang lembut menghiasi malam, membuat penduduk desa takut keluar rumah setelah matahari terbenam. Cerita tentang arwah ibu yang mencari anaknya dengan penuh cinta mulai tersebar di antara penduduk desa. Mereka merasa takut dan gelisah saat malam tiba, dan anak-anak disuruh masuk lebih cepat ke rumah setelah matahari terbenam. Beberapa orang berani mencoba berbicara dengan arwah Asri, mencoba menenangkannya, tetapi arwah itu hanya terus mencari tanpa henti, dengan harapan untuk melindungi Adi. Sementara itu, Adi, meskipun masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi, merasakan kehadiran ibunya yang hilang. Dia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari dari luar jendela kamarnya. Bayangan putih yang menakutkan sering terlihat melintas di lorong rumahnya. Walaupun dia belum mengerti sepenuhnya, Adi merasa bahwa ibunya tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Dengan berjalannya waktu,
Beberapa penduduk desa mulai merasa bahwa mereka perlu mencari tahu lebih banyak tentang arwah Asri dan cara mengakhiri penjelajahannya yang tak berujung. Beberapa dari mereka pergi mencari bantuan dari dukun dan paranormal setempat, mencoba menemukan cara untuk mengakhiri penderitaan arwah ibu yang mencintai Adi begitu dalam ini. Namun, satu hal yang pasti, arwah Asri terus berkeliaran di malam hari, mencari anak yang telah meninggalkannya, tanpa tahu bahwa dunia yang seharusnya telah dia tinggalkan masih terus menyedihkan hatinya. Adi merasa sedih dan kesepian setelah ibunya meninggal. Dia tidak mengerti mengapa ibunya harus pergi begitu cepat. Asri adalah sosok ibu yang selalu tersenyum padanya, membacakan cerita sebelum tidur, dan memasak makanan lezat yang menjadi makanan favorit Adi. Ia selalu ada untuknya saat Adi merasa takut atau memiliki masalah kecil. Namun, sekarang Adi harus berjuang menghadapi dunia tanpa kehadiran ibunya. Setiap malam, dia terbaring di tempat tidurnya, menangis pelan, dan merindukan pelukan hangat ibunya. Adi merasa kehilangan sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Setiap malam, ketika malam tiba, Adi mendengar suara-suara aneh dari luar jendela kamarnya. Suara itu seperti bisikan lembut yang datang dari alam lain, membuatnya merasa tidak sendirian. Dia sering melihat bayangan putih yang menakutkan melintas di lorong rumahnya. Meskipun itu membuatnya ketakutan, Adi juga merasa bahwa ibunya masih ada di dekatnya. Ketika Adi pergi ke sekolah, teman-temannya sering bercerita tentang hantu dan arwah gentayangan. Mereka mencoba membuat Adi takut dengan cerita-cerita seram tentang hantu yang bersembunyi di hutan dan arwah jahat yang berkeliaran di malam hari. Meskipun dia terkadang ketakutan, Adi selalu memikirkan ibunya dan merasa bahwa arwah Asri tidak seperti hantu-hantu yang digambarkan oleh teman-temannya. Baginya, ibunya adalah sosok yang penuh cinta dan kebaikan. Seiring berjalannya waktu, Adi mulai mengerti bahwa kehilangan ibunya adalah bagian dari hidupnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi anak yang kuat dan berusaha untuk menjalani hidup dengan baik, seperti yang selalu diinginkan ibunya. Meskipun dia merindukan ibunya setiap hari, Adi tahu bahwa cinta dan kenangan tentang Asri akan selalu hadir dalam hatinya, bahkan jika ibunya telah pergi ke alam lain. Suatu malam, seperti malam-malam sebelumnya, Adi berbaring di tempat tidurnya, merindukan ibunya yang telah meninggal. Suara hujan yang lembut memukul jendela membuatnya semakin merasa sendirian. Tiba-tiba, ia mendengar suara isak tangis yang akrab di malam yang sepi. Adi, yang merasa heran, bangkit dari tempat tidurnya dan melihat keluar jendela. Cahaya bulan yang temaram menerangi pekarangan rumahnya, dan di bawah pohon besar, ia melihat sosok putih yang bercahaya redup. Hatinya berdebar kencang ketika ia menyadari bahwa sosok itu sangat mirip dengan ibunya, Asri. "Bu, Ibu, itu kamu?" serunya dengan perasaan campur aduk. Sosok itu tidak menjawab, hanya tersenyum lembut dan mengangguk. Matanya penuh kasih sayang, dan cahaya bulan membuat rambut panjang ibunya tampak lebih indah. Walaupun mereka tidak berbicara, Adi merasa bahwa ibunya ada di dekatnya, melindunginya.
Tidak seperti sebelumnya, kali ini Adi merasa nyaman dan tenang dengan kehadiran arwah ibunya. Dia merasa seperti ia telah menemukan jawaban atas semua kebingungannya. Dia tahu bahwa ibunya tidak pernah benar-benar meninggalkannya, meskipun fisiknya telah tiada. Adi merasa hangat dalam pelukan cinta ibunya, bahkan jika itu hanya dalam bentuk arwah. Dari malam itu, arwah Asri tidak lagi berkeliaran di desa. Dia telah menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Adi tahu bahwa ibunya akan selalu menjaganya, bahkan jika mereka berada di dua dunia yang berbeda. Dia berjanji pada ibunya, "Ibu, aku akan menjadi anak yang baik dan kuat. Aku akan menjalani hidup dengan cinta dan kebahagiaan, seperti yang selalu kamu inginkan." Dan demikianlah, Adi dan arwah Asri menemukan kedamaian bersama-sama. Kehidupan di desa kembali tenang, dan cerita tentang ibu yang mencari anaknya dengan penuh cinta tetap menjadi kenangan yang hangat dalam hati penduduk desa. Meskipun tak terlihat, cinta yang tulus dan kasih sayang ibu akan selalu hadir, mengawal Adi dalam perjalanan hidupnya.